Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Berita yang sangat menggemparkan. Setelah sekian lama dicari sama netizen, Rismon kemana? Rismon menghilang. Akhirnya Rismon Sianipar hadir dengan membawa berita baru, berita yang sudah bisa saya pastikan ini adalah berita yang aktual dan terpercaya karena disampaikan langsung dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice. Apakah Rismon nanti akan minta maaf ke Bapak Joko Widodo? Dan kemudian menyangkal semua pernyataan-pernyataannya yang ada beredar di sosial media yang dia nyatakan, yang dia glorifikasikan terkait dengan bagaimana dia adalah seorang petarung yang lebih baik mati daripada minta maaf ke Pak Jokowi. Itu dia katakan sendiri. Di sini juga saya akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan hal ini. Apakah kalian setuju Rismon Sianipar diterima untuk restoratif justice-nya atau tolak mentah-mentah karena mungkin menurut pandangan kalian dia sudah kelewat batas. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih jauh teman-teman, saya juga mau memberikan sounding menyampaikan kepada kalian semua bahwa YouTuber Nusantara akan melakukan halal bihalal di Solo sekaligus kita eh, apa ya, merayakan ulang tahun yang pertama YouTuber Nusantara di Solo. Itu kemungkinan besar tanggal 6 April sudah semakin dekat ya. 6 April kita akan ke Solo merayakan bersama dengan Bapak Jokowi bersama-sama. Saya sangat berharap agar supaya teman-teman semua bisa mengikuti jalannya acara hari ulang tahun YouTuber Nusantara. Kita celebrate lah atas perjuangan yang sudah kita lakukan sepanjang setahun terakhir ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang pengen untuk berkontribusi untuk sedikit meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, saya rencana akan mengajak istri dan Siena teman-teman. Dan juga kalau misalnya ada berkat lebih, saya akan ajak ibu untuk ketemu dengan keluarga di Malang seperti tahun lalu teman-teman. Jadi 2 kali ibu ketemu dengan keluarga yang ada di Jawa seumur hidupnya ya teman-teman. Jika teman-teman mau berkontribusi berkenan untuk meringankan biaya perjalanan, silahkan teman-teman bisa menggunakan via nomor rekening di bawah ini. Kalian bisa WA nomor WA saya di situ dan juga bisa super thanks atau yang lainnya teman-teman ya. Kita akan segera untuk membahas. Ini dia penyampaian resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice teman-teman. Let's go. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Kami tangani. Memang betul salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilakan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita sudah mengetahui lewat penyampaian dari Polda Metro Jaya bagaimana akhirnya Rismon Sianipar yang sekian lama menghilang akhirnya hadir kembali membawa berita yang cukup menggemparkan. Tentu saja teman-teman ya, ini akan menjadi babak baru
dalam kasus tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi. Orang ini yang begitu menunjukkan sikap yang seperti nggak ada rasa takutnya untuk menghadapi Pak Jokowi, tiba-tiba belakangan sudah menunjukkan perubahan sikap, teman-teman. Ya, mana Rizmon Sianipar yang kemarin dalam videonya mengatakan lebih baik mati daripada minta maaf ke Pak Jokowi ataupun mengajukan restoratif justice seperti ini. Kenapa? Apa alasannya? Rizmon Sianipar tiba-tiba berubah 180 derajat. Apakah nanti dia akan misalnya dari pihak Pak Jokowi, kami akan terima permintaan maaf dan restoratif justice jika Anda menyampaikan ke publik bahwa Anda sudah melakukan kesalahan demi kesalahan yang fatal sehingga terciptanya begitu banyak polarisasi karena mempercayai apa yang Anda hadirkan di ruang publik. Apakah dia yang selama ini begitu yakin triliunan persen dengan apa yang dilakukan, yang dia dinamakan penelitian, ya, oleh dia sendiri, dan kemudian mengklaim sepihak bahwa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang benar-benar kuat, sehingga dia berani menyatakan triliunan persen ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu? Apakah dia akan berani untuk mengungkapkan kepada publik bahwa yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu hal yang salah? Ini akan mempermalukan orang-orang, mungkin para profesor-profesor, para akademisi yang mendukung Rizmon jika memang Rizmon Sianipar mengaku bahwa dia melakukan sesuatu yang keliru. Ya. Rekam jejak tidak akan pernah hilang di era sekarang ini, teman-teman. Kita sama-sama saksikan apa yang dikatakan Rizmon Sianipar sebelum dia melakukan restoratif justice ini. Dengan adanya tawaran lobby-lobby, artinya mereka sudah mulai terpojok, Bang. Saya kira seperti itu, Bang. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang. Masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran. Yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan. Dan berjalan terus ini. Pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua. Betapa hinanya Rizmon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Nanti sebentar lagi Anda akan dicap pengkhianat. Mungkin oleh Mas Roy Suryo, oleh Ibu Tifa, mungkin akan dicap pengkhianat oleh kelompok-kelompok sebelah yang masih bertahan dengan keyakinan mereka. Rizmon Sianipar menyangkal perkataannya sendiri kalau begitu. Rizmon Sianipar itu lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi. Dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Bagi Rizmon Sianipar, peluang pintu maaf tertutup? RJ boleh. Ya, restoratif RJ boleh. Justice boleh. RJ boleh. SP3 boleh. Silahkan. Oke. Tapi on one condition. Syarat mutlak. Yaitu Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ya kalau Pak Joko Widodo sampai sarjana muda saja, tidak sarjana penuh, minta. Oke teman-teman ya. Jadi kita keep dulu ya. Pernyataan yang dia sampaikan adalah lebih baik dia mati daripada dia meminta maaf kepada Pak Jokowi. Yang ada, restoratif justice boleh. Akan tetapi Pak Jokowi katanya yang harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Kalau dia dengan pendirian yang begitu kokoh seperti ini, ngapain, buat apa dia mengajukan restoratif justice ke penyidik? Agar supaya penyidik melakukan memfasilitasi untuk restoratif justice dengan kubu Pak Jokowi. Tuh kalau memang dia tidak mau untuk meminta maaf dengan pendirian yang begitu kokoh,
sampai dia katakan lebih baik dia mati. Ngapain dia meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memfasilitasi restoratif justice dengan Pak Jokowi? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin dia yang meminta untuk memfasilitasi adanya restoratif justice dengan Pak Jokowi, kemudian dia meminta pula untuk Pak Jokowi yang minta maaf. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin seperti itu. Saya pikir Simon Sianipar tahulah hal seperti itu. Nggak mungkin Pak Jokowi yang akan minta maaf. Ya, dia bilang restoratif justice boleh, asal Pak Jokowi yang harus minta maaf kepada rakyat. Siapa yang tersangka? Siapa yang harus minta maaf? Saya pikir Rizmon Sianipar sudah kehilangan jalan, sudah menemukan jalan buntu. Apalagi terhadap laporan terhadap dirinya oleh Bang Bill tentang dugaan ijazahnya yang palsu, teman-teman. Nah, ini yang membuka tabir semuanya, teman-teman. Tentu saja ketika Rizmon Sianipar yang mengajukan restoratif justice untuk penyidik melakukan memfasilitasi mempertemukan dua orang ini, ya. Jika Rizmon sudah niat sampai ke sana, saya percaya Rizmon ini ingin lepas dari status tersangkanya. Dan mungkin saja Rizmon akan lakukan segala macam cara untuk dia terlepas dari status tersangka tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi, teman-teman. Saya yakin sampai di sana. Dan jika, ini menurut asumsi dan keyakinan saya, jika nanti Pak Jokowi dan tim pengacara atau kuasa hukum itu meminta Rizmon Sianipar, baik, kami akan terima restoratif yang justice yang Anda ajukan ke penyidik, asal with one condition, dengan satu kondisi, bahwa Anda harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Karena kita balik teman-teman ya. Anda harus minta maaf kepada rakyat Indonesia atas polarisasi yang sudah Anda ciptakan di ruang publik tentang apa yang Anda bangun, yang memakai kedok penelitian itu untuk menciptakan polarisasi, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya ada yang dulu tidak mau tahu soal ijazah Pak Jokowi, kemudian sudah mulai terpengaruh. Ada juga yang awalnya percaya ijazah Pak Jokowi asli, kemudian karena apa yang Anda hadirkan itu, pokoknya terciptalah perpecahan. Apakah Anda mau minta maaf kepada rakyat Indonesia? Kita balik, teman-teman. Kan dia yang mengajukan. Kalau dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia, meminta maaf kepada Pak Jokowi atas kegaduhan yang sudah dihadirkan di ruang publik, berarti Rizmon Sianipar menyangkal dirinya sendiri. Menyangkal yaitu dia mengatakan bahwa lebih baik mati daripada minta maaf, teman-teman. Itu clear, jelas. Kita nantikan saja prosesnya. Kita nikmati aja pendukung Pak Jokowi sekarang melihat mereka sudah, jangan emosi saja, teman-teman. Jangan emosi. Akan tetapi diskusi yang kita buka di sini, saya mau bertanya kepada kalian semua, sekalipun saya sudah tahu jawabannya, apakah kalian setuju untuk Rizmon Sianipar itu diberikan restoratif justice atau tidak? Apakah kalian setuju atau tidak? Sekalipun saya sudah tahu jawaban, pasti kalian semua 90% akan mengatakan bahwa jangan disetujui. Saya mungkin yakin dengan pendapat kalian seperti itu, teman-teman, karena mungkin saya juga seperti itu ya. Akan tetapi semua kita kembalikan dengan Pak Jokowi dan kuasa hukumnya. Karena saya percaya hitung-hitungan Pak Jokowi itu lebih tepat. Strateginya itu lebih jitu. Akan membuat semua lawannya makin kelimpungan, teman-teman ya. Makin kelabakan ya. Kita lihat bahwa ini adalah proses yang baru, yang dimana orang yang selama ini ngotot banget dengan apa yang diyakini dihadirkan di ruang publik, tapi tiba-tiba minta maaf. Dan tentu saja ini adalah pukulan berat sekali. Pukulan yang sangat berat buat Roy Suryo dan Tifa. Karena mereka ini 3 serangkai, ya. 3 kekuatan yang dimana 1 ini gugur, yang 2 ini akan merasakan dampak yang luar biasa. Mereka akan mungkin kehilangan kekuatan. Mereka akan mungkin mulai berpikir lagi soal restoratif justice karena yang 1 sudah mulai lepas. Apakah mereka akan lanjut atau gimana, teman-teman ya? Nanti kita akan lihat proses nanti yang akan berjalan dalam kasus ini. Semoga ini bisa mencerahkan masyarakat, ya. Masyarakat mulai dicerahkan dan kita lihat bahwa prosesnya sudah sampai di sini. Ujung-ujungnya apakah Rizmon Sianipar akan diberikan atau disetujui restoratif justice sehingga dia lepas dari status tersangka? Tapi ingat, ada laporan di Polda Metro Jaya
yang sedang masuk dalam penyelidikan, teman-teman. Kita tunggu prosesnya, ya. Saya pamit dulu, silahkan tulis pendapat kalian kolom komentar. See you on the next video and God bless.